di Romawi 3 garis besar hari kelima dikatakan roh Allah yang dilambangkan oleh minyak zaitun bukan lagi sekadar minyak, tetapi sekarang adalah minyak yang dicampurkan. Minyak yang dicampurkan dengan unsur-unsur tertentu. Ya, jadi minyak urapan itu bukan lagi sekadar minyak. Tadinya minyak murni, kemudian menjadi minyak urapan yang bukan lagi sekadar minyak, tetapi minyak yang telah tercampur. Artinya apa? Roh Allah telah tercampur. Itulah yang dimaksud Yohanes 7 ayat 39. Ya. Roh yang belum ada itu. Roh yang belum ada. Banyak ahli-ahli teologi berusaha mengkorek-korek ini terjemahan. Mereka bingung, kok belum ada? Bukankah roh Allah itu kekal? Kekal ada. Dia tidak pernah tidak ada. Tapi kenapa ini Yohanes 7 ayat 39 berkata, roh itu belum ada? Terjemahan LAI itu belum datang, tetapi seharusnya itu belum ada. Ya, banyak perdebatan, banyak usaha untuk menyelidiki, dan banyak juga yang memaksakan konsepnya. Ya, contohnya terjemahan belum datang. Ini kalau belum datang kan sudah ada artinya, hanya belum datang. Tapi ini bukan belum datang, tetapi belum ada. Belum ada tuh sebetulnya belum tercampur, saudara-saudari. Roh Allah masih hanya roh Allah. Hanya roh Allah tuh maksudnya ya, roh Allah itu sudah sempurna. Dia tidak bisa lebih sempurna lagi karena dia sudah sempurna. Kekal ada, tidak pernah dia tidak ada. Tetapi sebelum Yesus bangkit, roh Allah itu hanya roh Allah saja yang sempurna itu. Belum tercampur oleh keinsanian Kristus. Ya, inilah Allah yang telah melalui proses menjadi roh majemuk. Kata majemuk itu berarti terdiri dari berbagai macam unsur. Artinya telah tercampur. Banyak orang gak seneng ya mendengar roh Allah yang telah tercampur. Sepertinya terlalu berani mengatakan roh Allah telah tercampur. Ya, 4 macam rempah-rempah itu bolehlah kita singkat menjadi sifat insani Yesus Kristus.
yang telah dipertinggi. Jadi sifat insani Yesus. Jadi maksud tercampur itu adalah Roh Allah itu ilahi dicampur dengan keinsanian. Singkatnya seperti itu. Tetapi kita harus berhati-hati, jangan memaknai kata tercampur sebagai dua unsur tercampur menghasilkan sifat ketiga. Jangan punya pemahaman itu. Tidak ada sifat ketiga. Walaupun ilahi tercampur dengan insani, keduanya tetap ada, tidak berubah, hanya bercampur. Seperti air dan teh. Air ya air, teh ya teh, bercampur jadi air teh, tidak menjadi sesuatu yang bukan air atau sesuatu yang bukan teh. Walaupun bercampur ya sama, tetap air, teh. Begitu pula keinsanian dan keilahian bercampur, tetap ilahi insani atau manusia Allah, tidak menghasilkan sifat ketiga. Ini yang dimaksud dengan istilah tercampur. Saudara-saudari, Roh Allah yang telah tercampur inilah yang diistilahkan roh itu dalam Yohanes 7 ayat 39. Roh itu. Kata itu sangat bermakna. Bukan roh Allah, tapi roh itu. Itu tuh apa? Itu tuh artinya sudah tercampur. Roh yang sudah tercampur. Ini makna dari roh itu. Belum ada. Siapakah roh itu? Dia adalah roh Yesus Kristus. Sebelumnya hanya ada roh Allah. Roh Allah di kitab Kejadian sudah tertulis. Menciptakan. Melayang-layang di permukaan air. Roh Allah tidak pernah tidak ada. Roh Allah kekal ada. Tetapi roh Yesus Kristus, sebelum Yesus bangkit menjadi roh, ya belum ada. Siapakah roh Yesus Kristus? Roh Yesus Kristus itu adalah roh yang telah tercampur. Keinsanian tercampur dengan keilahian, tetapi tidak menghasilkan sifat ketiga. Dalam pelajaran hayat Keluaran berita 157, saudara kita mengutip tulisan seseorang yang bernama Charles Andrew Coates. Itu salah satu dari kaum saudara. Ya, saudara Coates ini menulis bahwa minyak urapan itu adalah roh manusia. Wah, luar biasa ya. Roh manusia. Sebelumnya roh Allah itu ya roh Allah. Kemudian dicampurkan dengan sifat insani yang Allah ciptakan, yang dimiliki oleh Yesus. Akhirnya roh itu menjadi roh manusia. Manusia yang diperkenan Allah. Saudara Coates menulis seperti itu. Dia adalah Yesus, manusia yang diperkenan Allah. Yesus adalah manusia yang diperkenan Allah. Kenapa diperkenan Allah? Karena di dalam diri Yesus ada
sifat Allah sendiri, bercampur dengan sifat manusia. Hanya manusia yang punya sifat Allah yang diperkenan Allah. Itu maksud saudara Coates menulis bahwa minyak majemuk itu adalah roh manusia yang diperkenan Allah. Kalau kita menyebutnya roh manusia Allah, roh yang sudah tercampur, insani, ilahi, tercampur. Tetapi ingat, tidak menghasilkan sifat ketiga. Ya, kalau kita persingkat, roh yang telah tercampur ini, roh majemuk itu, ya, saya sebut sebagai roh ilahi insani, atau roh insani ilahi. Sebelumnya roh Allah hanya ilahi, tetapi kini telah tercampur menjadi roh insani ilahi. Nah, saudara-saudari, kapan roh itu ada? Ya, Yohanes 7 ayat 39, ketika hari raya Pondok Daun itu, Yesus mengucapkan itu. Roh itu belum ada. Nah, kapan adanya? Nah, ini saudara-saudara yang belajar Alkitab harus mengerti. Ini kapan adanya? Roh yang telah tercampur itu, insani bercampur dengan ilahi itu, belum ada bahkan ketika roh Allah memasuki kandungan Maria. Berada di dalam Maria yang insani. Roh Allah itu ilahi. Tetapi kemudian dia masuk ke dalam keinsanian. Menurut pemikiran kita, berarti roh yang telah tercampur itu sudah ada di dalam kandungan Maria. Tidak. Ya, itu baru satu proses percampuran, tapi belum ada. Roh Allah di dalam perut Maria itu belum menghasilkan roh yang tercampur. Bahkan ketika Yesus terlahir, di dalam diri Yesus jelas ada roh Allah. Yesus diurapi oleh roh Allah, tetapi roh yang tercampur itu belum ada. Karena Yesus masih merupakan daging di dalam tubuh daging. Paling-paling kita hanya bisa berkata ada satu manusia yang telah tercampur. Nah, itu bisa. Jadi Yesus itu manusia yang telah tercampur. Tadinya belum ada manusia campuran model itu. Punya keilahian, punya keinsanian, tetapi tidak menghasilkan sifat ketiga. Belum ada. Tapi ketika Yesus terlahir, ada satu manusia yang tercampur, ilahi, insani. Jadi belum ada roh yang tercampur, baru ada manusia yang tercampur. Nah, kapan ada? Ya, roh yang tercampur itu ada ketika manusia yang tercampur ini menjadi roh. Adam yang akhir menjadi roh. 1 Korintus 15 ayat 45. Nah, ketika manusia yang tercampur ini menjadi roh, otomatis roh ini adalah roh yang tercampur. Tapi roh ini roh yang ajaib. Walaupun dia adalah roh, dia bisa membuat tubuhnya bisa dipegang oleh Thomas. Tetapi dia juga bisa menembus tembok, masuk ke ruangan yang terkunci. Dia benar-benar adalah roh, tetapi roh yang ajaib. Roh Yesus Kristus.
roh yang telah tercampur. Saat itulah, kapan? Ketika Yesus bangkit, barulah roh itu yang belum ada di dalam Yohanes 7 ayat 39, kemudian bangkit. Yesus, manusia yang tercampur itu, maka saat dia bangkit, roh itu ada. Nah gitu ya. Jadi kata roh itu belum ada, nah ini urayanya semacam ini. Oh Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudari, sekarang kita masuk kepada supply limpah lengkap. Nah, ini udah sering kali kita dengar. Filipi 1 ayat 19. Tadi kita doa baca, tetapi di LAI ya, supply limpah lengkap ini diterjemahkannya adalah pertolongan. Pertolongan roh Yesus Kristus, seharusnya diterjemahkan supply limpah lengkap dari roh Yesus Kristus. Kita sudah sering dengar ini. Kenapa ada kata lengkap gitu dan limpah? Karena memang roh Yesus Kristus ini sekarang sudah tersedia bagi kita. Dan ini bukan sekedar supply biasa. Ini itu supply yang istimewa, yang limpah dan lengkap. Roh yang telah tercampur dengan banyak campuran. Limpah, lengkap. Inilah supply yang limpah lengkap itu. Dari mana? Bukan dari Roh Kudus. Bukan dari Roh Allah. Tetapi dari Roh Yesus Kristus. Kalau hanya Roh Allah, Roh Kudus, itu belum bisa masuk ke dalam kita. Bangsa Israel itu bisa mati itu kalau roh Allah menyentuh. Jangankan masuk, berdekatan aja bisa mati. Tetapi haleluya, roh Allah ini melalui proses yang panjang tercampur dengan keinsanian, sehingga tadinya roh Allah itu belum berbentuk tangan, belum bisa masuk ke sarung tangan, yaitu kita yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Allah itu tangan, tetapi masih harus melalui proses memiliki sifat insani. Jadi tangan, walaupun Allah itu berbentuk tangan, karena belum tercampur, belum memiliki sifat insani, maka dia tidak dapat masuk ke insan-insan. Kalau kita ini Allah-Allah, ya yang ilahi pasti bisa masuk. Cuman kan kita insan-insan. Kita ini insani-insani, insan-insan. Allah ilahi. Walaupun dia berbentuk tangan, tapi belum memiliki sifat insani. Nah, ketika roh Yesus Kristus jadi, tangan itu jadi, sudah lengkap, bisa masuk ke sarung tangan. Menjadi apa? Menjadi supply, limpah, lengkap. Dari siapa? Bukan dari roh Allah, bukan dari Roh Kudus, tapi dari roh Yesus Kristus. Supply limpah lengkap ini adalah semua apa? Pencapaian beserta khasiatnya yang kita bahas di hari ketiga. Ya, semua pencapaian Allah beserta khasiatnya, mulai dari khasiat inkarnasi,
khasiat kehidupan insani, kematian, kebangkitan, kenaikan, terekstrak menjadi roh Yesus Kristus yang dilambangkan oleh minyak majemuk. Ketika roh Yesus Kristus itu jadi, ada, maka inilah yang dimaksud perampungan Allah Tritunggal. Nah, ini istilah perampungan Allah Tritunggal juga dianggap bidah oleh orang-orang yang tidak paham, walaupun mereka itu seorang teolog kaliber sekalipun. Tetapi kalau mereka jiwani, tidak mengalami roh itu, tidak melatih roh, maka perkataan Allah Tritunggal yang rampung sebagai roh itu, roh majemuk, ini menjadi satu kalimat yang aneh, mengganggu, sehingga dituduh bidah. Saudara-saudari, roh Allah Tritunggal itu melalui proses dan akhirnya rampung sebagai roh majemuk, yakni roh Yesus Kristus. Ya, sebelumnya hanya ada roh Allah, tetapi kini telah rampung bagi kita. Ya, karena ada kita. Kalau kita nggak ada umat pilihannya, ya nggak perlulah Allah melalui proses untuk dirampungkan. Allah Tritunggal harus dirampungkan karena ada wadah-wadah yang sedang menanti untuk diisi. Belum bisa diisi, harus dirampungkan dulu. Memiliki percampuran insani ilahi, sehingga roh yang insani ini bisa masuk kepada insan, yaitu kita. Inilah roh Yesus Kristus, roh yang telah tercampur itu, menerapkan khasiat kematian, khasiat kebangkitan Yesus ke dalam kita. Nah, sekarang saya ingin masuk ke tahap berikutnya, yaitu suplai limpah lengkap dari roh Yesus Kristus. Allah Tritunggal yang rampung dengan suplai yang limpah lengkap itu. Ini adalah berkat yang tidak diperuntukkan bagi orang-orang Kristen yang individual. Ini bukan berkat untuk orang-orang Kristen individualistis. Bukan. Ingat, berkat ini suplai limpah lengkap dari roh Yesus Kristus, roh majemuk yang digambarkan oleh minyak urapan itu. Mengalirnya itu dari kepala Harun. Kemana? Ke tubuh. Jadi kalau Anda terpisah dari tubuh, Anda tidak berhak menuntut suplai yang limpah lengkap ini. Ini adalah berkat korporat, bukan berkat individu. Minyak urapan itu, suplai yang limpah lengkap dari roh Yesus Kristus, bukan bagi Anda yang individualistis, tetapi Anda yang berfungsi sebagai anggota tubuh yang hidup. Anda yang individualistis itu seperti anggota-anggota tubuh yang tersekat dengan aliran hayat, aliran minyak urapan dari kepala Harun meleleh ke tubuh. Ya.
Ingat, kemarin kita sudah membahas bahwa yang diurapi itu apa? Yang diurapi itu adalah tempat kediaman Allah. Kemah suci itu dengan perabot-perabotannya. Pertama-tama ini adalah Yesus, seorang manusia Allah. Kemudian minyak urapan itu diurapi juga ke imam-imam, yaitu kita. Tetapi imam-imam yang menjadi bagian dari tabernakel, bukan imam-imam yang individualistis, yang jalan-jalan sendirian seenak perutnya. Bukan untuk orang-orang Kristen yang seenaknya pilih tempat ibadah. Yang penting gua seneng di sini, saya pilih ini. Bebas. Dimanapun tempat ibadahnya, seperti pilih rumah makan, mau masakan Padang, mau masakan Chinese food. Banyak orang Kristen pilih-pilih tempat ibadah sesuai seleranya. Sakit hati di sini pindah, sakit hati lagi pindah. Di tengah-tengah kita juga ada seperti itu, sakit hati di satu lokal, pindah ke lokal lain. Percuma kalau Anda seperti itu, Anda tidak akan menikmati suplai limpah lengkap. Kita harus tahu jelas hari ini realitas tabernakel, kemah suci itu dengan segala perkakasnya beserta imam-imamnya itu di mana hari ini. Kemah suci dan imam-imam itu gambaran, tetapi ada realitasnya hari ini. Anda dan saya harus benar-benar belajar kebenaran tentang gereja. Apa itu gereja lokal? Apa yang dimaksud dengan tumpuan keesaan? Apa itu perpecahan? Apa itu denominasi? Kalau Anda seenaknya pilih-pilih tempat ibadah, maka suplai limpah lengkap ini bukan untuk Anda. Untuk menikmati suplai yang limpah lengkap, Anda harus menjadi bagian dari tempat kediaman Allah. Itulah sebabnya banyak saudara-saudari bisa bersaksi bahwa semenjak dia berpaling ke dalam pemulihan Tuhan, Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Kalau dulu Allah tuh hanya mampir. Ya, datang ke gedung gereja, di denominasi-denominasi, merasakan kehadiran Allah, begitu pulang ke rumah, jadi lagi diri sendiri yang terpisah dengan Allah. Seminggu sekali datang, Allah mampir. Begitu pulang, Allah nggak ada lagi. Yang ada hanya alamiahnya. Nggak ada sukacita. Sehingga harus datang lagi seminggu sekali. Dijamah lagi oleh Allah, itu pun kalau dijamah. Ada yang hanya setahun sekali mungkin. Tetapi di dalam pemulihan Tuhan, tumpuan keesaan, penghidupan gereja yang normal, Allah tuh bukan mampir, Allah tuh tetap tinggal 24 jam. Ketika kita sidang hari Minggu, Allah kita nikmati, kita pulang ke rumah, Allah tetap ada bersama kita. Kenapa? Karena kita mengerti tempat tinggal Allah itu adalah roh manusia. Kita terus melatih roh, kita menyadari bahwa Allah itu selalu tersedia 24 jam. Tetapi ini bagi siapa? Bagi mereka yang tidak individualistis. Saudara-saudari yang individualistis, boleh saja dia rajin berdoa. Boleh. Boleh saja dia berkata, aku dapat menikmati Allah dimanapun. Allah ada di mana-mana. Silahkan. Tetapi kalau hubungan Anda dengan gereja bermasalah, maka Anda tidak akan punya kehidupan doa pribadi di kamar yang tepat. Tidak akan. Karena Anda terputus dari tubuh. Suplai yang limpah lengkap itu adalah untuk tubuh.
untuk anggota-anggota tubuh yang berfungsi normal bagi kepentingan tubuh. Silahkan Anda menyeru nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, saya perlu dirimu Tuhan. Tapi kalau Anda bermasalah dengan tubuh, jangan harap suplai limpah lengkap itu tidak akan datang. Itu bukan bagi Anda yang individualistis. Begitu pula ketika Anda enggan untuk melayani Tuhan, enggan direpotkan untuk gereja, tidak peduli kepada saudara-saudari. Sama, intinya Anda individualistis. Suplai limpah lengkap itu hanya bagi orang-orang yang dilukiskan dalam Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saudara-saudara kita harus diam bersama dengan rukun. Denominasi-denominasi itu produk dari ego yang tidak mau rukun. Awalnya rukun, tapi kemudian ada perbedaan kepentingan, perbedaan pendapat, jadi nggak rukun. Satu denominasi terpecah menjadi dua terpecah jadi 4 jadi 8, terus sampai sekarang udah puluhan ribu kali. Karena apa? Karena nggak mau diam dengan rukun. Di dalam gereja lokal pun sama. Kalau Anda tidak mau rela mengesampingkan pendapat pribadi, ya, meremehkan perbedaan pendapat, hanya mengutamakan keesaan, kesehatian, kerukunan, tidak dengan segera komplain, protes. Komplain, protes itu kan ketidakrukunan. Ada kalanya, seringkali kita harus mengesampingkan dulu perbedaan pendapat. Utamakan dulu kerukunan, kesehatian. Maka Mazmur 133 akan menjadi pengalaman kita. Alangkah baiknya, alangkah indahnya jika saudara-saudara rukun, diam bersama. Jangan memisahkan diri menjadi denominasi-denominasi. Jangan memisahkan diri dengan saudara-saudari. Walaupun kita tidak suka, berbeda pendapat, jangan memisahkan diri. Diam bersama dengan rukun. Terus ikut sidang-sidang. Teruslah hidup gereja. Maka minyak itu menjadi bagian Anda. Dari kepala halun meleleh kepada tubuh. Kalau Anda adalah bagian dari tubuh, Anda akan spontan, nggak usah berusaha, akan menikmati suplai yang limpah lengkap. Hasilnya unsur Allah bertambah terus. Karena pengurapan itu, ingat, ini pengurapan itu kata benda, dia itu berupa minyak, yaitu roh Allah sendiri, dioleskan. Sehingga semakin Anda rukun, diam bersama, hidup gereja sehati, mengabaikan perbedaan pendapat, maka unsur Allah pasti terus-menerus bertambah. Dan bahkan Anda menerima pengajaran, pengurapan semakin jelas. Kebenaran tidak sulit akan Anda pahami dengan sendirinya. Saya 10 tahun di kekristenan, di denominasi, membaca buku-buku Watchmeni. 10 tahun saya membaca buku-buku Watchmeni. Tetapi saya membaca di dalam tumpuan perpecahan. Saya tidak berkumpul bersama dengan rukun di dalam tumpuan keesaan. Sulit untuk memahami. Saya tidak paham apa itu hayat, apalagi pohon hayat. Saya tidak paham itu hayat itu apa, tidak paham. Saya hanya dapat sedikit sekali. Tetapi ketika saya berpaling
ketumpuan keesaan. Yang istilah Mazmur 133 itu adalah diam bersama dengan rukun. Ya, saya berada di dalam tumpuan yang tepat. Belum 1 tahun, saudara-saudari. Apa yang saya dapatkan jauh lebih banyak dari 10 tahun membaca buku-buku Watchmeni di tumpuan perpecahan. Oh Tuhan Yesus, betapa pentingnya perkara gereja yang normal. Betapa pentingnya Anda memahami apa itu gereja lokal, apa itu denominasi, apa itu tumpuan keesaan, apa itu perpecahan. Sangat penting Anda menuntut perkara ini. Jangan bermasalah dengan gereja, saudara-saudari. Jangan punya sekatan dengan saudara-saudari. Jangan individu, jangan takut direpotkan. Tetaplah menjadi anggota tubuh yang berfungsi normal bagi kepentingan gereja. Kalau tidak, Anda akan sulit berdoa. Betapa berusaha pun Anda akan sulit memiliki doa yang efektif. Oh Tuhan Yesus, ingat minyak majemuk itu Roh Yesus Kristus, suplai yang limpah lengkap, bukan bagi orang-orang Kristen perorangan, bukan. Ya, nah sekarang saudara-saudari di hari ke-6 menekankan tentang keesaan yang sejati. Banyak orang-orang Kristen menyadari denominasi itu perpecahan, sehingga mereka berusaha mengumpulkan denominasi-denominasi. Mereka berusaha untuk menjadi non-denominasi. Ada pergerakan-pergerakan persatuan. Ada yang mengaku bahwa aku ini bukan denominasi. Aku ini lepas dari denominasi. Ya, mungkin ada yang semacam oikumene, atau ada pergerakan-pergerakan yang non-denominasi, tetapi tetap tidak mau bertumpu kepada lokalitas. Ya percuma, itu menjadi suatu perpecahan yang bukan denominasi, menjadi kelompok sendiri, kelompok bebas yang bukan denominasi. Ya mereka memang benar bukan denominasi, tetapi karena mereka tidak mau berdiri di atas tumpuan lokalitas, satu kota, satu gereja, mereka ingin menjadi non-denominasi saja. Ya hasilnya apa? Ya mereka tidak dapat menerima suplai yang limpah lengkap. Karena keesaan yang sejati itu ada 2 aspek. Satu adalah manusia korporat, 2 adalah tempat secara geografisnya. Secara geografisnya, tempat yang fisik itu adalah tumpuan lokalitas gereja lokal. Tetapi secara universal, satu manusia korporat itu adalah berbicara tentang perbauran. Keesaan sejati itu adalah perbauran Allah dan manusia. Bukan sekedar berkumpul bersehati. Mungkin Anda bersehati dengan sesama saudara-saudari. Mungkin Anda mengabaikan semua perbedaan, Anda berusaha untuk sehati. Tetapi kalau hanya kesehatian antar manusia, itu bukan keesaan. Itu hanya kesehatian kelompok. Banyak kelompok-kelompok seperti ini. Tetapi keesaan yang sejati adalah 2 berbaur jadi 1. Yang 2 ini adalah Allah, dan yang lainnya adalah manusia. Tadinya Allah dan manusia terpisah, kini menjadi esa. Inilah keesaan sejati.
Allah dan manusia, kepala dan tubuh. Jadi bukan hanya keluar dari denominasi, bukan hanya membuang denominasi, tetapi juga berdiri di atas tumpuan secara geografisnya. Satu kota, satu gereja. Dan secara rohaninya dibaurkan dengan Allah. Inilah keesaan, perbauran Allah dan manusia. Di dalam keesaan yang seperti ini, unsur-unsur kuman-kuman ego, mempertahankan pendapat, pemberontakan, semuanya dimatikan oleh khasiat dari minyak urapan itu. Oh Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudari, roh majemuk itu, suplai yang limpah lengkap, atau roh Yesus Kristus itu kayak lem yang super power, tidak ada taranya. Tadinya kita terpisah-pisah, ego masing-masing, disatukan oleh lem ini, dilekatkan kembali kepada tubuh. Lem ini dicatkan gitu, dioleskan terus-menerus kepada tubuh yang digambarkan minyak dari kepala Harun meleleh, membasahi. Itu seperti minyak itu seperti lem yang memenuhi sekujur tubuh. Otomatis esa, yang mengesahkan tuh lem ini, minyak ini, roh majemuk ini, roh Yesus Kristus ini. Bukan kita berusaha sehati, berusaha tidak terpecah belah, merendahkan diri, berusaha untuk tidak protes, tidak berontak, diam, besar hati. Percuma kalau antar manusia nggak akan bisa. Dibutuhkan lem itu, mengesahkan, menyatukan bagian-bagian yang sudah terpisah, disatukan. Inilah ya unsur minyak itu yang dicetkan, yang dicetkan gitu ya. Walaupun di dalam buku Pengalaman Hayat bab ke-7, saudara kita mengatakan ilustrasi cet ada kelemahannya. Tetapi kemarin kita sudah sampaikan, itu menyatukan ya. Oh, puji Tuhan, saudara-saudari, hasilnya apa? Hasilnya kita ini bahan-bahan bangunan kan? Saya kalau beli batu, beli pasir, beli batu bata, itu berkumpul memang jadi satu di satu tempat. Tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Keesaan tuh bukan berkumpul, saudara-saudari. Walaupun seluruh denominasi berkumpul di satu tempat, percuma. Nanti pulang mereka kembali berkelompok. Jadi bukan seperti bahan bangunan yang berkumpul, tetapi bahan bangunan yang terbangun, saudara-saudari. Ya, bukan seperti aqua gelas di dalam satu dus. Memang ada di dalam satu dus, tetapi di dalamnya terpisah-pisah. Kita itu harus seperti sungai air hayat. Airnya bukan lagi terpisah-pisah, tetapi menyatu menjadi satu aliran. Inilah saudara-saudari kenikmatan saya di hari ke-5 dan ke-6. Haleluya. Masih cukup ada waktu. Mari silahkan saudara-saudari berbagi nikmat. Amin. Puji Tuhan. Yang sudah lama tidak berbagi nikmat, ayo bagi nikmat. Yang belum pernah juga jangan takut, bagikan. Silahkan. Tuhan Yesus, amin.
Tuhan Yesus, silahkan saudari. Amin. Saya cuma mau bersyukur rasanya ya. Bersyukur karena pemberitaan hari ini sungguh sangat mencelikan ya. Mencelikan, menambahkan terang gitu ya, pengertian di dalam di dalam di dalam pengertian ya, bahwa Amen. setiap perkataan yang ada itu ya semuanya ada banyak maknanya. Kalau saya dulu baca atau kayaknya harus itu dihafal, tapi tanpa belum ada pengertian yang lengkap bahwa Tuhan Yesus yang telah melalui proses gitu ya, limpah lengkap segala itu hanya satu frase aja. Yeah. Tetapi begitu mengerti gitu ya, aduh Tuhan, semuanya itu Tuhan telah kerjakan terlebih dahulu, dan semuanya itu mengandung segala kekayaan yang limpah lengkap. Amen. Yang sudah disediakan buat kita. Yeah. Asal kita anak-anaknya mau menerima, mau terbuka, dan mau menjadi bahan-bahan bangunan nanti. Saya sungguh ya tercelik matanya ya, bahwa bersyukur ya berada di dalam pemulihan ini ya. Jadi bukan hanya beragama saja, tetapi satu kehidupan bersama dengan Kristus gitu. Amen. Ya. Untuk menjadi, ada sasaran, ada tujuannya ya, menjadi Yerusalem baru. Tapi sungguh saya bersyukur sekali ya atas pengertian ini ya, di dalam roh saya ini yang saya rasanya puluhan tahun ada gitu ya di dalam hatiku. Kekristenan kok begini-begini aja ya, dalam hati saya dulu begitu. Tapi begitu saya mengerti ada di pemulihan, itu juga udah suatu berkat. Tapi dengan pengajaran ini menambahkan lengkap gitu ya. Amen. Apa artinya Tuhan Yesus sudah melalui proses memberikan kekayaan yang limpah lengkap yang disediakan buat kita, itu sungguh benar-benar satu mustika kekayaan yang disediakan, kekayaan rohani yang sudah tersedia di dalam Tuhan Yesus, itu milik kita. Ya, terima kasih Pak Deki inian pengajarannya hari ini. Puji Tuhan. Amin. Ya, silahkan saudara-saudari. Amin. Oh Tuhan Yesus. Silahkan. Ya, amin. Puji Tuhan. Satu hal yang penting dari persekutuan pagi hari ini saya dapatkan bahwa Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita dari dosa ya, dari maut ya, tetapi juga menyelamatkan kita dari individualistis ya, saudara ya. Oh Tuhan Yesus ya, berkat yang ada di dalam Mazmur 133 itu bukan berkat secara pribadi atau individualistis, tetapi berkat secara korporat. Bila saudara-saudari semua rukun ya di dalam keesaan, kesatuan saudara ya. Tuhan, hari ini kita sudah ada di dalam tumpuan lokal yang tepat ya, saudara ya, di mana Allah bisa memelihara kita ya. Keesaan itu adalah sarana Tuhan memelihara umatnya ya. Kalau umatnya terpisah-pisah, terpecah-pecah, Allah sulit untuk memelihara umatnya. Oh puji Tuhan, kita ada di dalam satu kesatuan yang unik ini saudara ya. Kita diesakan oleh roh itu saudara ya, sehingga kita bisa menikmati manfaat ya, berkat dari minyak urapannya seperti dilambangkan di Mazmur 133 itu. Oh Tuhan, dan minyak urapan ini hari ini bukan kita miliki secara luaran, tetapi kita miliki secara batin ya, subjektif, yaitu Allah Tritunggal itu sendiri yang sudah rampung melalui proses dia memiliki keinsanian dan keilahian
yang terus bekerja, bergerak, menggarap ya di dalam kita, sehingga kita ada pertumbuhan hayat ilahi ya di dalam keinsanian kita, saudara. Ini adalah bagi pembangunan tubuh Kristus yang korporat itu sendiri. Dari mengucap syukur ya bahwa makna minyak pengurapan sepanjang minggu ini benar-benar kita pahami, kita berbagian di dalamnya untuk supaya kita semua menjadi imam-imam ya, menjadi minister-minister perjanjian baru hari ini, yaitu melayankan hayat yang kita nikmati melalui pengurapan itu kepada orang berdosa ya, terlebih-lebih kepada anggota keluarga diri kita sendiri ya, dan ya kemudian kita baru bisa Tuhan pakai menyebar ya bagi orang lain. Puji Tuhan, kita sudah diselamatkan dari individualitas kita dibawa masuk di dalam kehidupan yang korporat untuk menikmati berkat minyak urapan yang ajaib itu. Puji Tuhan, mulia bagi Tuhan, amin. Haleluya, amin. Masih ada waktu, silahkan saudara-saudari. Amin. Mari, satu saudara-saudari lagi, silahkan. Tuhan Yesus. Amin. Mari, manfaatkan waktu. Amin. Tuhan Yesus. Silahkan saudara-saudari, mari. Amin. Amin, Ya. puji Tuhan. Silahkan saudari. Amin. Ya, saya juga mengucap syukur ya atas pemberitaan seminggu ini, memberikan saya terang mengenai minyak urapan ini. Ya, saya sangat bersyukur juga ada saudara yang terus memandu kita. Memang sepanjang menjadi orang Kristen, saya juga tidak terlalu memusingkan ya apa itu minyak urapan ya. Apalagi kalau di dalam pemulihan kita tidak ada lagi ya cara-cara seperti itu. Tapi ini saya mendapatkan satu terang yang sangat membuat saya bersyukur di dalam pemulihan. Kita dibawa ya untuk mengerti tentang hal-hal yang ada di dalam Alkitab. Hari ini kita melihatkan betapa saya juga punya keluarga, banyak keluarga besar ya. Kadang-kadang mereka yang dari luar begitu mengagumkannya. Setiap habis ibadah mereka dikasih minyak urapan 1 botol ya. Dia seakan-akan begitu bangga. Tapi hari ini kita melihat di dalam pemulihan Tuhan, kita tuh dikasih satu bimbingan atau satu terang apa itu minyak urapannya. Minyak urapan itu tidak seperti hari ini bisa orang kasih kita, yaitu melalui baby oil kah, minyak zaitun kah, apakah gitu ya. Tapi kita melihat minyak urapan ini itu dicampur ya berbagai macam rempah-rempah. Nah, hari ini yang saya dapatkan lagi adalah tadi ada satu perkataan dari saudara Diti tentang dibaukan. Nah, kemarin kita sudah menikmati bagaimana kita melihat khasiat dari minyak urapan ini ya, yang dilambangkan dengan mur, kayu gereja ya, itu bisa menangkal segala serangga juga iblis. Nah, itu adalah satu fakta ya tentang khasiat dari minyak urapan ini. Namun kenyataannya hari ini saya dapatkan adalah apakah saya sudah memiliki pengalaman itu ya. Fakta khasiat dari segala minyak urapan ini memang begitu berkhasiat untuk menangkal segala hal negatif. Tetapi sebagai orang Kristen apakah saya sudah mengalami itu ya. Nah, inilah hari ini saya merasakannya. Memang minyak urapan ini bukan lagi sesuatu yang dari luar, kita dikasih minyak dioles-oles ya. Tetapi minyak urapan yang kita dapatkan hari ini adalah sesuatu yang bekerja di batin kita, melalui kita berpaling ke dalam roh, melatih roh, dan tetap tinggal di dalam roh.
Nah, hari ini kenapa saya sebagai orang Kristen tidak merasakan atau belum merasakan khasiat dari minyak urapan ini untuk menangkal segala hal negatif. Nah, ini adalah karena saya belum dibaurkan ya, saya hanya tahu. Tetapi hari ini sungguh saya bersyukur ya. Ini minyak urapan ini bukan hanya sesuatu yang di luar, tapi bagaimana saya harus mengalami dulu adanya satu perbaurannya. Sehingga apa yang dikatakan atau apa yang diuraikan tentang minyak urapan ini juga benar-benar berkhasiat di dalam diri saya. Amin, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita menyeru nama Tuhan, saudara-saudari. Amin. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Terima kasih buat kebenaran tentang minyak urapan. Biarlah semua kebenaran ini bukan hanya kami pahami secara doktrinal, tetapi Tuhan khususnya mengenai perkara hidup gereja, perkara korporat. Kami mau memasukinya ya Tuhan. Kami rindu menjadi imam-imam dalam keesaan yang terus-menerus menerima pengurapan minyak. Sehingga pengurapan minyak itu menyatukan kami, membaurkan kami, mengesahkan kami. Tuhan, kami perlu dirimu untuk memasuki pengalaman-pengalaman ini. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudari. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih saudara Diki, saudari-saudari semua. Amin.